Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu lagi. Cici selalu berdoa supaya adik selalu sehat, selalu kuat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan dulu minggu ini. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, sehingga hari ini kami boleh ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan kami sikap yang baik, hati yang baik, agar kami Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini Cici mau firman Tuhan tentang seseorang yang sangat kuat, yaitu yang bernama Simson. Adik-adik pasti sudah tahu cerita tentang Simson bagaimana kan? Simson adalah seseorang yang sangat kuat. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada Simson, anugerah kepada Simson. Bahkan Simson dapat mengalahkan singa hanya dengan tangan kosong. Ia dapat merobeknya. Nah, tetapi Simson menyukai seorang gadis Filistin, yang dimana bangsa Filistin itu adalah sebenarnya musuh dari Simson. Nah, menyukai gadis yang bernama Delila. Dia menyukai seorang gadis yang bernama Delila yang akhirnya menjadi istrinya. Pada suatu hari Simson memberikan sebuah teka-teki kepada 30 orang Filistin, yang katanya jika engkau dapat menebaknya, maka akan kuberikan hadiah, yaitu suatu pakaian kebesaran untuk 30 orang Filistin tersebut. Nah, sudah 3 hari orang-orang Filistin pada bingung, apa sih jawaban dari teka-teki tersebut. Nah, tetapi sampai akhirnya karena istrinya Simson, Delila, itu adalah orang Filistin, maka orang Filistin meminta bantuan Delila untuk membujuknya. Apa sih jawaban dari teka-teki Simson itu? Akhirnya karena Delila terus membujuknya dan juga menangis tanpa meminta pertolongan Tuhan, akhirnya Simson memberikan jawabannya itu, sehingga akhirnya roh yang ada pada Simson, roh Tuhan yang ada pada Simson akhirnya tidak ada lagi, sehingga Simson sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Nah, itu sampai suatu saat ketika roh Tuhan sudah tidak ada, akhirnya Simson menjadi budak orang Filistin, diperbudak. Dan juga pada suatu saat ketika bangsa orang-orang Filistin, raja-rajanya berkumpul dalam suatu ruangan, akhirnya Simson berdoa, Tuhan, tolong berikan aku kekuatan sekali ini lagi, agar aku ingin memusnahkan semua bangsa Filistin ini. Tuhan akhirnya tolong, Tuhan memberikan kekuatan lagi kepada Simson. Akhirnya Simson dengan memeluk tiang yang ada di tengah ruangan tersebut, akhirnya rubuhlah gedung itu, dan itulah riwayat Simson. Di sini Cici mau tekanin adik-adik, kita punya kekuatan yang sangat besar. Setiap orang diberikan sesuatu hal yang sangat spesial, berbeda satu dengan yang lain. Seperti Simson, kalau tadi diberikan kekuatan fisik, Cici yakin dan percaya adik-adik semuanya tanpa terkecuali setiap orang pasti memiliki kemampuan yang Tuhan telah berikan masing-masing secara unik dan secara berbeda. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar dance, ada yang pintar dalam pelajaran, olahraga, bahasa Inggris, matematika, dan semuanya berbeda-beda tiap orang. Nah, Cici mau kasih tahu kalau semua adik-adik harus yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan sesuatu yang khusus dalam hati adik-adik. Apakah adik-adik bisa bernyanyi, apakah adik-adik bisa pintar dalam olahraga, dalam pelajaran. Dan Cici mau kasih tahu, nggak ada satupun anak yang tidak mempunyai kelebihan suatu bakat yang spesial. Nggak ada, pasti ada kalau adik-adik mau berusaha mencarinya. Dan yang kedua, Cici mau tekanin, kalau kita sudah mempunyai bakat itu, kalau kita mempunyai kelebihan itu, jangan kita pergunakan itu, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan seperti Simson yang tidak mengandalkan Tuhan akhirnya sampai terjatuh. Cici mau kalau misalkan adik-adik dalam pelajaran itu bisa dalam
pintar dalam pelajaran, adik-adik contohnya bisa membantu teman-teman adik-adik yang kesusahan, itu akan menjadi berkat. Kalau adik-adik pintar bernyanyi, adik-adik bisa gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Kalau adik-adik pintar dalam olahraga, itu bisa membantu dan menolong teman-teman juga yang kurang bisa atau yang malas olahraga agar semuanya bisa menjadi sehat. Nah, Cici mau tegasin untuk dua hal itu. Yang pertama, adik-adik adalah anak-anak yang spesial. Ada 2 poin hari ini. Yang pertama, adik-adik adalah anak yang spesial, yang Tuhan telah berikan bakat, yang Tuhan telah berikan kemampuan, yang Tuhan telah berikan secara khusus. Setiap orang berbeda mempunyai kemampuan, yaitu setiap orang berbeda. Jadi jangan merasa, oh Cici aku nggak bisa kayak gini, Cici aku nggak bisa kayak gitu, tapi teman aku tuh hebat kayak gini. Adik-adik pasti juga adalah anak-anak yang hebat, pasti juga adalah anak-anak yang luar biasa. Dan jangan menjadi anak-anak yang minder. Karena yang pertama, setiap orang mempunyai sesuatu yang berharga di mata Tuhan, sesuatu yang khusus. Yang kedua, Cici mau ketika adik-adik tahu kalau kita mempunyai kekuatan itu, kita mempunyai suatu kelebihan. Yang kedua adalah tetap mengandalkan Tuhan. Cici mau adik-adik tetap mengandalkan Tuhan. Jangan jadi anak-anak yang sombong, jangan jadi anak-anak yang tidak mengandalkan Tuhan, merasa tidak memerlukan Tuhan, merasa sombong, merasa aku bisa segalanya tanpa Tuhan, aku udah hebat. Nah, jangan jadi anak-anak yang seperti itu. Cici yakin dan percaya adik-adik akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang sangat diberkati dan juga dapat memberkati sekitar. Itu aja firman untuk minggu ini. Ayat hafalannya itu adik-adik bisa baca di Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Adik-adik bisa baca di situ kalau kita akan kuat jika kita ada di dalam Tuhan, jika kita tetap mengandalkan Tuhan. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, jangan pernah untuk merasa kita hebat sendiri, tetapi kita harus jadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Dalam situasi apapun, Cici yakin dan percaya kemarin adik-adik sudah ulangan, sudah berusaha semampunya, bahkan Cici percaya adik-adik sudah mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Cici selalu berdoa buat adik-adik, pasti akan selalu memberikan yang mendapatkan yang terbaik, pasti akan menjadi anak-anak yang hebat. Itu aja firman Tuhan untuk minggu ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk tantangannya nggak ada untuk minggu ini, tetapi adik-adik Cici mau untuk selalu tetap mengandalkan Tuhan dalam apapun, karena Tuhan pasti akan selalu tolong, Tuhan pasti akan selalu berikan yang terbaik. Tuhan berikan kekuatan jika adik-adik selalu mengandalkan Tuhan. Itu aja, mari kita berdoa, tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada setiap kami kemampuan Tuhan, kelebihan, kekuatan yang secara khusus. Dan oleh sebab itu kami ingin selalu mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kuat, Engkau adalah Allah penolong kami. Oleh sebab itu Bapa, jangan jadikan kami anak-anak yang sombong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai ketemu pada waktu berikutnya. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap kuat, dan tetap dalam lindungan Tuhan. Dadah, God bless you.